Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini pada kesempatan hari ini saya akan mengerjakan ya statistika untuk mencari validitas ya. Validitas. Nah, di sini ada data hasil uji coba instrumen penelitian ya. Oke, ini datanya ya. Terus nah, di sini kita ketik rumusnya sama dengan Corel, lalu buka kurung. Nah, di sini ada C5 ya. Kita salin. Oke, kita blok, lalu kita salin. Kita blok titik koma, lalu kita blok juga jumlahnya ya, 15 sampai bawah ya, P15. Terus kita kunci ya, kita kunci lalu kita enter ya, kita enter. Oke, setelah itu sudah muncul, lalu di sini tutup kurung, kita enter. Oke, nah di sini jumlahnya sudah muncul, lalu kita tarik ke samping ya. Oke, nah ini sudah muncul semua datanya. Terus kita mencari tabel ya. Hitung, mohon maaf, hitung. Nah, ini juga pakai rumus sama dengan tulis D37 lalu kita ketik bintang, klik bintang. Nah, kemudian SQRT, kemudian buka kurung, tulis 28, tutup kurung, lalu kita garis miring, lalu kita tulis lagi SQRT, lalu kemudian buka kurung lagi, 1 min D37 ya, itu min D37, lalu tanda seperti ini, V terbalik, lalu kemudian gitu tulis angka 2, lalu tutup kurung ya. Terus kita klik enter. Nah, di sini nilainya sudah muncul ya. Lalu kita tarik lagi ke samping. Ya, ke samping. Oke, kemudian sudah muncul ya. Lalu di sini kita mencari tabel. Itu sama dengan T titik INV lalu titik 2T ya, 2T, kemudian buka kurung 0,05 ya, lalu titik 2 titik koma, kemudian 28, tutup kurung, kita enter. Nah, lalu kita geser lagi ke samping ya, ke samping. Oke, nilainya sudah muncul ya. Di sini kita nah, di sini sudah muncul ya, lalu kita mencari keterangannya ya. Ini juga pakai rumus ya, yaitu sama dengan IF buka kurung D38 D38
lalu D38, lalu lebih dari D39, titik koma, lalu tanda kutip valid, tanda kutip lagi, lalu titik koma, terus tanda kutip tidak valid, tanda kutip lagi, tutup kurung, lalu kita enter. Nah, di sini kita tarik lagi nih, kita tarik ke samping, Oke, nah di sini muncul ya valid dan tidak valid ya, valid dan tidak valid. Oke, selanjutnya kita akan nentuin reliabilitas ya. Reliabilitas. Oke, di sini kita pakai rumus lagi. Nah, di sini kita ketik sama dengan var, buka kurung, var, buka kurung, kita blok C5 ya, sampai bawah, lalu kita tutup kurung, lalu ketik enter. Nah, di sini nilainya sudah muncul ya teman-teman. Lalu kita tarik lagi ke samping ya, kita tarik ke samping. Oke, sudah muncul semua nilainya. Lalu kita selanjutnya tahap kedua, yaitu sama dengan kita menggunakan rumus sum ya guys ya. Teman-teman, di sini kita sama dengan tulis sum, buka kurung, kita blok ya 1,02 ini, kita blok. Oke, lalu tutup kurung, lalu klik enter. Oke, nah tahap ketiga yaitu ST kuadrat ya. Ini juga menggunakan rumus ya. Lalu di sini ketik sama dengan kita blok 8,26 ya. Kita blok lalu kita enter. Nah, sudah muncul. Lalu kita bukan reliabilitasnya ya, yaitu sama dengan buka kurung, 6/5 ya, karena kan rumusnya itu jumlahnya itu jumlah soalnya itu dikurangin 1 ya, jadi sisanya itu 5 ya, jadi 6/5. Oke, 6/5, lalu bintang, buka kurung lagi, 1 min D43 ya, yang 5,9 kita blok ya. 5,19 ya, kita blok 5,19 kita blok. Lalu garis miring kita blok lagi nih yang 8,26 ya, 8,26. lalu kita tutup kurung ya, tutup kurung, setelah itu enter. Nah, lanjut ke sampingnya ya, sampingnya 0,45 ya. Di sini kita menggunakan rumus juga, sama dengan IF
buka kurung D45, buka kurung ya, bentar, IF, buka kurung D45, di sini kurang lebih 0,60 ya. Lalu titik koma tanda kutip tidak reliable, tanda kutip lagi, tanda kutip, lalu titik koma tanda kutip reliable, kita ketik oke, tanda kutip lagi, tanda kutip, lalu tutup kurung, kita enter. Oke, di sini tidak, tulisannya tidak reliable ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan SPSS. Lanjutkan untuk mengerjakan SPSS ya, untuk mencari data ya dengan SPSS. Oke, selanjutnya kita di sini ke view, variable view ya. Di sini kita tulis nama, terus bawahnya kita ketik nilai, bisa kita tulis skor ya. Lalu kemudian bawahnya kita tulis kelas. Tulis kelas, terus di nama itu kita ganti dengan string ya. String, klik, lalu kita klik OK. Lalu kita ke measure ya. Di sini kita ganti dengan scale. Scale karena dia berbentuk angka ya. Lalu di sini bawahnya nominal. Oke, setelah itu di paste kita tulis nomor 1 dan di sini kita tulis kemampuan belajar. Kemampuan belajar, lalu kita add. Lalu kita klik, nomor 2 dulu. Nomor 2 kita tulis motivasi belajar. Lalu kita add. Kemudian klik OK. Lalu kita ke data view. Data view, dan di sini ada nama, nilai, dan kelas ya. Lalu kita ke Excel untuk mencari datanya ya. Nah, di sini ada data pertama nih. Kita salin. Lalu kemudian kita pindahkan ke sini. Oke. Setelah itu di kelas itu kita ketik aja ya angka 1. Kita ketik angka 1 sampai dari atas sampai A13 ya. Oke, kita salin dulu, kita copy supaya cepat ya. Bentar. Nah, di sini gimana nih? Nah, setelah itu kita kembali ke Excel lagi, kita salin data kedua ya. Data kedua, oke. Lalu kita taruh di bawahnya ya guys ya. Taruh di bawahnya, lalu di sampingnya kita tulis nomor 2 ya. Nomor 2 sampai bawah, sampai A13 lagi. Salin. Lalu kita setelah itu kita ke analyze. Ke analyze. Ya, lalu kita deskripsi statistika ya. Lalu kita cari export, klik export. Lalu di sini ada nama, nilai, dan kelas. Ini kita pindahkan ke samping ya. Nama kita pindahkan ke label case ya. Lalu nilai kita pindahkan ke dependent list. Kelas ke list. Lalu kita klik
Nah, di sini kita klik yang tengah. Oke, lalu kita pencet continue. Continue, setelah itu oke. Oke, nah ini datanya sudah muncul ya, sudah muncul semua. Nah, di sini kita cek lagi ya guys ya. Takut ada yang salah, dan ini juga sudah. Oke. Lalu di sini ada juga motivasi belajar. Lalu di sini juga ada kemampuan belajar ya. Oke, kita cek dulu. Oke. Sini juga sudah. Sudah, jadi datanya sudah lengkap ya. Oke, terima kasih.